selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Yulin Sitangwana dengan NIM 23200668, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Yirawacana Sumba. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ETS anatomi hewan. Nah, saya akan membahas tentang struktur anatomi organ pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas mamalia atau manusia. Yang pertama yaitu struktur organ pencernaan pada manusia atau mamalia. Struktur dan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Kemudian lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membentuk pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu ada lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lalu yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat ketuk pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Lalu otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Yang berikut kita masuk ke lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam atau pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman. Lalu kita masuk yang keempat, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,5 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, dan yang kedua usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu
kelima yaitu usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdiri usus buntu atau sekun. Pada ujung sekun terdapat tonjolan kecil umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Fungsi utama usus besar adalah untuk mengambil makanan dan dikeluarkan dari tubuh. Nah, gambarnya seperti ini, usus besar. Kemudian kita masuk ke organ pencernaan tambahan. Struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama itu hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh. Berada dalam bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Kemudian hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua, kantung empedu. Kantung empedu adalah organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan sehingga dapat diserap oleh tubuh. Lalu yang ketiga, pankreas. Pankreas adalah organ yang berada di balik perut, di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Yang kedua yaitu struktur anatomi organ
disebut juga dengan sistem pernapasan yang memiliki dua tugas utama, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh agar sel-sel berfungsi dengan baik dan membantu tubuh mengeluarkan karbon dioksida atau zat-zat limbah. Proses pernapasan memegang fungsi vital bagi tubuh untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan, terutama paru-paru, untuk mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Yang berikut organ sistem pernapasan atas. Sistem pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Nah, bagian-bagian organ sistem pernapasan atas. Yang pertama yaitu rongga hidung. Nasal cavity atau bagian dalam hidung memiliki selaput lendir yang lengkap. Fungsi dari selaput lendir ini adalah untuk melapisi rongga hidung dalam menangkap partikel-partikel debu atau kuman agar tidak masuk ke paru-paru. Di dalam rongga hidung ini juga terdapat rambut-rambut halus dan kecil yang disebut dengan silia. Fungsinya adalah untuk membantu menyaring debu-debu dan mengeluarkannya saat kita bersin. Lalu yang kedua yaitu sinus. Sinus adalah rongga udara yang terletak di tulang tengkorak sekitar hidung. Terdapat 4 jenis sinus, yaitu ventral, ethmoidal, phenoidal, dan maxillary. Sinus ini berfungsi untuk mengangkat dan melembabkan udara yang kita hirup. Selanjutnya, faring. Faring adalah tabung sepanjang 12-15 cm yang terletak di dekat hidung sampai tenggorokan. Faring bertanggung jawab pada dua sistem penting tubuh, yaitu sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Lalu laring. Laring disebut juga sebagai kotak suara dengan struktur berongga yang terletak di atas trakea. Laring berfungsi sebagai penghasil suara serta mencegah makanan atau minuman masuk ke seluruh pernapasan. Selain itu, laring juga menjadi jalur udara menuju paru-paru. Lalu trakea. Trakea atau disebut juga dengan batang tenggorokan adalah tabung berongga berukuran sekitar 10-16 cm yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Trakea juga memiliki fungsi vital sebagai aliran udara untuk pernapasan. Itu di bagian-bagian organ pernapasan atas manusia. Semua organ tersebut memiliki fungsi penting dan bekerja sama untuk jaga pernapasan bagian atas. Jika satu organ saja memiliki gangguan, maka sistem pernapasan dapat terganggu. Organ sistem pernapasan bawah. Setelah mengetahui organ sistem pernapasan atas, sekarang mari kita pelajari tentang apa saja organ sistem pernapasan bawah manusia yang juga penting untuk lancarnya sistem pernapasan kita. Yang pertama itu paru-paru. Paru-paru adalah organ paling penting dalam sistem respirasi manusia. Paru-paru terdiri dari sepasang organ yang ukurannya berbeda. Paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 lobus dan paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 lobus.
Sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Paru-paru juga berfungsi sebagai sirkulasi gas karbon dioksida dan oksigen. Kemudian yang kedua, bronkus. Bronkus adalah saluran untuk pertukaran gas saat oksigen mengalir dan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Bronkus juga berfungsi untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru. Lalu yang ketiga, alveoli. Alveoli adalah kantong-kantong kecil di paru-paru kita yang jumlahnya sekitar 480 juta dan terletak di tabung bronkus. Alveoli inilah yang mengambil oksigen dan membuat sel-sel tubuh kita dapat bekerja dengan baik. Alveoli akan mengembang untuk mengambil oksigen saat kita bernafas dan akan menyusul untuk mengeluarkan karbon dioksida saat kita membuang napas. Lalu diafragma. Diafragma adalah lembaran otot yang memisahkan antara dada dan perut. Ini merupakan otot pernapasan utama. Otot diafragma inilah yang membantu untuk melonggarkan paru-paru saat bernapas. Nah, itulah bagian dari sistem pernapasan bawah yang terletak di rongga dada. Yang ketiga, kita masuk di struktur anatomi organ sistem ekskresi pada manusia atau mamalia. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksin atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, yang pertama itu kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera, perasa, dan peraba. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Lalu yang kedua itu kita masuk di ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekspresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Ginjal seperti ini gambarnya. Lalu yang berikut paru-paru. Paru-paru gambarnya seperti ini ya teman-teman. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa
jaringan mengembalikan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru, sisa metabolisme ke ginjal, serta mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Lalu apa itu darah? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Yang berikut kita ketahui apa itu fungsi darah. Adapun fungsi dari darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, sebagai pengangkut sari-sari makanan. Dan yang ketiga, sebagai pengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh. Lalu yang berikut, mengatur pH dan suhu tubuh. Yang terakhir, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Yang kedua yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke saluran tubuh. Jantung tersusun dari otot lurit, dan jantung yang tidak akan ditemukan di bagian tubuh lain. Jantung bekerja secara tidak sadar, artinya jantung bekerja secara terus-menerus dengan ritme yang tetap tanpa mengalami pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur-jalur yang dilewati di dalam tubuh. Pembuluh darah terdiri dari vena, arteri, dan kapiler yang memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya kita masuk di arteri atau pembuluh nadi yang bertugas membawa darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru adalah arteri pulmonalis. Adapun arteri yang bertugas membawa darah dari jantung dan mengedarkannya ke seluruh tubuh adalah aorta. Lalu yang kedua, vena. Vena adalah pembuluh balik. Vena bertugas untuk membawa kembali darah yang penuh dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Adapun vena pulmonari bertugas membawa darah yang penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu yang ketiga, kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah dan pembuluh darah sangat tipis yang lebih kecil dari vena dan arteri. Kapiler berfungsi untuk menghubungkan vena dan arteri. Lalu sistem yang kedua yaitu sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem yang mengandung aliran limfa atau getah bening di dalam tubuh. Berbeda dengan sistem peredaran darah, sistem peredaran limfa termasuk dalam peredaran terbuka karena cairan bisa keluar dari limfa dan membatasi daerah di sekitarnya. Fungsi dari sistem limfa yaitu adapun fungsi sistem limfa adalah sebagai
bagian, yaitu yang pertama rongga tengkorak, yang kedua rongga anggota gerak, dan yang ketiga rongga kepala. Adapun struktur dan jenis-jenis tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Tulang panjang. Macam tulang panjang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan memiliki tanggung jawab sebagai penopang dari rangka tubuh manusia. Lalu yang kedua, tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang bulat kecil. Ini pada umumnya dapat ditemukan pada tendon tangan, lutut, ataupun kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatnya efisiensi sendi. Lalu yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang ini akan memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga akan sangat bervariasi. Tulang ini akan memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Misalnya tulang pendek. Tulang pendek biasanya memiliki ukuran kira-kira sepanjang lebar dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar. Tulang ini memiliki tugas pokok untuk memungkinkan kita menggerakkan tubuh. Lalu yang kelima, tulang tidak beraturan. Tulang tak beraturan ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, ataupun pipi. Contohnya tulang yang termasuk dalam kategori ini adalah tulang belakang